Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku sekalian yang berbahagia, mari kita mulai lakukan pembelajaran tema yang pertama, yaitu dengan tema selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Karena kalian sudah kelas 6, mari kita tetap semangat walaupun dalam proses pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Oke, kita tingkatkan prestasi kalian walaupun harus bersama-sama kita lakukan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pelajaran bahasa Indonesia, di mana dalam materi ini kalian diharuskan setelah belajar bisa menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Tema yang pertama yaitu tumbuhan sebagai sahabatku, tumbuhan sahabatku. Jadi jadikan semua tanaman yang ada di sekitar kalian itu sebagai sahabat. Kalau sudah bicara sahabat berarti tanpa adanya tanaman kita merasakan kehilangan, karena tanaman atau tumbuhan yang kita sering sebut itu merupakan bagian dari makhluk hidup yang tidak bisa dipisahkan dengan kita sebagai manusia yang senantiasa butuh dari tanaman. Kenapa? Karena dari tanaman di samping menghasilkan makanan ataupun buah-buahan, sayur-sayuran dari tanaman tersebut, itu sangat bermanfaat bagi kita. Selain sebagai bahan pokok untuk makanan kita, ternyata dari tanaman juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat rumah dan lain-lain sebagainya. Yang terpenting dari tanaman itu adalah menghasilkan oksigen buat kita, apakah tanaman itu berbuah ataupun tidak berbuah. Jadi mari kita bersama-sama setelah mempelajari pelajaran tentang tumbuhan sahabatku, maka kita tidak boleh merusak tanaman apapun, apakah itu tanaman berbuah ataupun tidak. Mari kita sama-sama anggap tumbuhan itu sebagai sahabat kita. Yang pastinya kalau sudah bicara sahabat, di mana tanaman itu dirusak, maka kita sebagai anak yang terpelajar akan merasakan sakit hati dengan tanaman itu pada saat dirusak oleh orang lain. Nah, ini yang akan kita pelajari adalah tanaman padi. Kenapa harus tanaman padi? Apa yang dipelajari dari tanaman padi ini? Karena padi menghasilkan beras yang pastinya dari beras itu bisa diolah menjadi nasi yang biasa kita makan. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana sih proses tanaman padi itu ditanam sehingga bisa menghasilkan beras. Nah, ini fase-fasenya di mana sebelum tanaman padi itu ditanam, namanya hari sebelum tanam Mei, itu ada waktu kurang lebihnya 20 hari. Terus dari pertama kali tanam sampai hari yang ke-55 itu disebut dengan fase vegetatif. Nanti kita jelaskan bersama melalui materi. Terus ada lagi dari hari ke-55 sampai ke 120 hari atau 4 bulan, itu disebut dengan fase di mana tanaman itu mengalami fase reproduksi atau reproduktif dan fase pematangan, kurang lebihnya 30 sampai 35 hari. Karena itu, ya mari kita simak bersama-sama materi tentang daur hidup padi. Siklus hidup tanaman padi. Siklus tanaman padi dibagi ke dalam 3 fase sebagai berikut. Yang pertama, vegetatif awal, yaitu masa pertumbuhan hingga masa pembentukan bakal malai. Nah, kalian baca perlahan-lahan yang ada di sini sambil memahami, dan nanti andaikan ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan. Oke, dibaca pelan-pelan. Lanjut. Nah, di sini ada tiap-tiap
paragraf yang menjelaskan tentang bagaimana proses tanaman padi itu ditanam. Oke, sudah. Kita lanjut. Nah, ini ada yang disebut dengan masa reproduktif, yaitu masa bakal malai sampai pembungaan. Kita lihat dan simak serta dibaca perlahan-lahan tanpa terburu-buru. Oke, sudah. Kita lanjut ke bawah lagi. Ini ada masa pematangan, yaitu masa pembungaan hingga gabah matang. Bagaimana isinya? Kita lihat bagian bawahnya. Nah, seperti pada tahap ini gabah mulai terisi dengan bahan serupa susu atau larutan putih susu. Nah, kita lihat sampai ke bawah sini. Oke, sudah. Kita lanjut ke video bagaimana tanaman padi ini dari pertama kali ditanam sampai siap untuk dipanen sehingga menghasilkan beras yang kita nikmatin dalam bentuk nasi sebagai makanan pokok kita. Benih hingga berbuah. Perhatikan. Ini adalah tanaman-tanaman padi. Ini pada saat tanaman padi baru tanam ini sudah berbuah tanaman ini. Kita lihat secara seksama. Ini biasanya tanaman padi bisa ditanam di pedesaan. Di perkotaan jarang sekali orang mau menanam karena lahannya sudah tidak subur. Nah, ini tanaman padi di pagi hari dengan embunnya yang begitu pekat di daun. Nah, ini ditanam di tempat yang berair, yang basah, yang sudah diolah sampai gembur. Sehingga tanaman padi ini bisa tumbuh di area seperti ini. Ini bulir-bulir padi mulai berisi. Ini masih dalam bentuk bunga, tapi dalamnya belum ada isinya. Masih dalam bentuk cairan tepung. Nah, ini bulir-bulirnya mulai berisi sedikit-sedikit, tapi masih lunak. Pada saat kita tekan, akan keluar cairan warna putih. Ini gabah yang sudah mulai berisi penuh, sudah mulai berisi penuh di dalam gabah ini. Ini kita lihat seperti ini. Mungkin kalian pernah pulang ke daerah bagaimana padi itu sudah mulai berisi di gabahnya pada saat keadaannya seperti ini. Nah, ini makanya kita renungkan, Allah menciptakan apapun itu pasti sempurna tanpa ada campur tangan manusia. Kita hanya sekedar untuk memelihara, merawatnya. Ini adalah padi yang sudah mulai menguning dan keras padinya. Nah, kalau padi sudah dalam kondisi seperti ini artinya siap dipanen, yang artinya saat nanti dipanen, setelah dipanen kemudian dipisahkan dari tanaman ini, ada yang dengan cara dipukul, ada juga dengan mesin giling, ada juga dengan cara diinjek-injek pakai pakai kaki biasanya oleh para petani. Ya, karena itu kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu
Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Nah, ini adalah daur hidup tanaman mangga. Tadi yang pertama itu kita mempelajari tentang daur hidup tanaman padi. Sekarang kita akan mempelajari tentang tanaman mangga. Bagaimana sih proses terjadinya sampai tanaman mangga itu berbuah? Nanti kita lihat bersama-sama materinya seperti apa. Yang penting kalian tidak boleh jenuh dan bosan, karena ini adalah proses pembelajaran jarak jauh yang harus mau nggak mau kalian harus ikutin. Walaupun tidak maksimal, yang penting kalian sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, daur hidup tanaman mangga. Daur hidup mangga dimulai dari biji yang ada di dalam buah mangga. Buah mangga yang sering kita makan pasti memiliki biji. Biji tersebut jika ditanam maka akan tumbuh akar dan tunas. Tunas tersebut terus berkembang menjadi pohon mangga yang masih kecil. Tanaman mangga kecil tersebut akan terus tumbuh menjadi pohon mangga dewasa. Pohon mangga dewasa tersebut biasanya akan menghasilkan bunga. Bunga akan melakukan penyerbukan. Setelah penyerbukan akan berbentuk buah mangga kecil yang berbentuk bulat. Buah mangga kecil ini merupakan cikal bakal buah mangga yang sering kita makan. Buah mangga terus bertambah besar dan berubah warna dari hijau menjadi keputih-putihan. Setelah buah mangga masak, dalam buah mangga tersebut terdapat biji mangga yang merupakan calon tanaman mangga. Jika biji tersebut ditanam dalam tanah akan tumbuh tunas yang merupakan calon tanaman mangga yang baru. Perkembangbiakan tanaman mangga. Pertumbuhan mangga dapat dipercepat dengan cara mencangkok, yaitu membuat cabang dahan menjadi berakar. Kulitnya dikupas sedikit dan dibalut dengan sabut yang dibumbui tanah. Bagian tersebut nantinya akan tumbuh akar, kemudian dipotong untuk ditanam di pot. Hasil cangkokan akan menghasilkan buah yang sama dengan waktu tanam yang singkat. Dengan cara ini kita tidak perlu menanam mangga dengan biji, artinya mencangkok akan memperpendek daur hidup mangga. Selain dengan cara mencangkok, perkembangbiakan mangga juga dapat dilakukan dengan cara ovulasi. Ovulasi adalah penempelan tunas dari batang atas yang buahnya berkualitas di batang bawah yang struktur akar dan tanamnya kuat. Batang bawah untuk ovulasi adalah bibit di persembahyan yang sudah berumur 9-12 bulan. Setelah penempelan, tanaman hasil ovulasi dipindahkan ke kebun pada umur 1,5 tahun. Ovulasi dilakukan di musim kemarau agar bagiannya ditempel tidak busuk. Apa manfaat kita dapat dari keberagaman buah mangga yang dimiliki di negeri kita? Keberagaman buah mangga yang dimiliki negara kita menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Buah mangga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat petani. Berdasarkan info tadi, apa yang dilakukan manusia terhadap daur hidup mangga? Manusia dapat memperpendek daur hidup mangga dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong kulit cabang tumbuhan supaya tumbuh akar. Kemudian cabang dipotong dan ditanam. Bagaimana akibat yang ditimbulkan? Akibat yang ditimbulkan dari mencangkok menjadi daur hidup mangga lebih pendek jika dibandingkan dengan perkembangbiakan menggunakan biji. Dengan cara mencangkok, tanaman mangga akan lebih cepat berbuah. Apakah menurutmu cara itu baik? Mengapa? Dengan cara mencangkok akan mempercepat daur hidup tanaman mangga. Selain itu, dengan mencangkok juga kita dapat memperoleh tanaman baru yang sama dengan tanaman induknya. Dengan mencangkok, tanaman mangga lebih cepat mendatangkan keuntungan jika dibandingkan dengan cara menanam biji mangga. Kita lihat skemanya. Nah, ini bagaimana daur pohon mangga. Berawal dari mangga yang kita makan, kemudian akan menghasilkan biji mangga. Dari biji mangga kita taruh di dalam tanah atau digeletakkan, ditaruh saja di atas permukaan tanah yang subur, maka nanti dari biji itu akan keluar akar seperti ini. Kemudian setelah akar tumbuh akan keluar tunas.
Nah, ini tunas dari calon tanaman mangga. Kemudian keluarlah pohon kecil seperti ini, baru setelah ditanam akan berubah menjadi pohon mangga yang membesar ya. Nah, pohon mangga yang sudah besar itu nanti akan berbunga. Nah, dari bunga inilah nanti akan membentuk buah mangga yang baru. Nah, buah mangga ini setelah masak matang, dagingnya kita makan, bijinya kita tanam lagi, maka akan terjadi proses seperti ini lagi. Nah, ini yang disebut dengan daur hidup tanaman mangga. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah mencangkok pohon mangga. Yang intinya sifat dari hasil cangkokan ini akan sama seperti induknya. Pada saat kamu berhasil membuat cangkokan, maka akan keluar dari bungkusan ini akar dari pohon mangga ini. Setelah akarnya memanjang, kalian potong di sini, kemudian dari dahan yang kita potong yang sudah memiliki akar ini kamu tanam lagi di lahan yang baru, maka tanaman mangga yang kita tanam ini merupakan hasil cangkokan yang kalian lakukan, yang intinya akan sama sifatnya dengan induknya. Pada saat induknya berbuah, maka hasil tanaman cangkok ini juga nanti akan berbuah sama seperti induknya dan sifatnya juga sama. Intinya dengan menanam tanaman mangga dengan cara cangkok, maka kalian akan dapat lebih cepat menikmati hasilnya daripada kalian tanam yang berasal dari bijinya langsung, yang pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama, hampir 1 tahun atau mungkin 2 tahun, 3 tahun, ataupun 4 tahun kalian baru bisa menikmati hasil tanaman yang berasal dari biji. Oleh karena itu, yang terpenting kalian harus memahami dari mana awal pohon mangga ini ada, yaitu berasal dari biji mangga yang kita tanam. Nah, prosesnya seperti ini. Kembali lagi ke awal, ini yang disebut dengan daur hidup tanaman. Nah, karena ini kita lagi membicarakan tanaman mangga, maka ini kita sebut dengan daur hidup tanaman mangga. Oke. Nah, ini seperti ini, diingat-ingat. Oke, lanjut. Mari kita saksikan siklus hidup pohon. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pohon. Sebuah pohon dimulai dari sebuah biji yang terkubur di dalam tanah. Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah. Kemudian, daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Pohon terus bertumbuh, bertambah besar, dan makin tinggi. Daun-daun banyak tumbuh di sekitar batangnya. Akarnya terus tumbuh ke dalam tanah. Dan batangnya tumbuh menjadi keras dan kuat.
pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Buah terus bertumbuh, semakin besar dan menjadi matang. Buah yang matang akan jatuh ke tanah. Buah ini akan terkubur di dalam tanah, dan bijinya dapat menumbuhkan pohon yang baru. Sekarang kita sudah mengetahui tentang siklus hidup pohon. Sampai berjumpa lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kerjakan tugas yang terdapat di dalam e-learning. Oke, sementara dari saya cukup, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.